Bab 51, teruskan jalanmu. Banyak yang memaki bahwa jalan yang kamu pilih terlalu mengada-ngada. Orang-orang beranggapan bahwa kamu seakan tak membutuhkan sedikit pun dunia, sehingga akhirnya mereka menjauh, lantas kamu harus menyusuri jalan ini sendiri, jalan yang penuh onak dan duri. Tak apa walaupun kini kamu hanya berteman sepi, karena sejatinya apabila kita berjalan dengan mengharap perjumpaan dengan wajahnya, maka kita sedang seirama dengan jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para sahabat karibnya. Para sahabat Nabi juga mengalami masa-masa sulit, merasakan kehilangan sanak saudara, kehilangan harta dan tahta, bahkan hingga terusir dari tanah kelahiran mereka. Mereka pun pernah diteriaki gila, dicaci maki di depan muka sampai hendak dibunuh karena dianggap hama pengganggu saja. Namun, mereka tetap saja teguh dengan jalannya. Mereka berjalan dengan penuh keyakinan hingga pernah tercatat dalam sejarah yang disebut sebagai Perang Badar. 313 orang bisa menumbangkan 1000 orang. Mereka lah generasi yang mampu menggetarkan peradaban hingga Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Sungguh sejarah yang terukir indah sepanjang masa ketika Rasulullah yang menjadi pemimpinnya dan ketika Allah yang menjadi tujuannya. Kini, jangan kamu redupkan mimpimu, teruskan jalanmu. Walaupun impian yang besar akan turut menguras air mata. Bukankah ini adalah jalan yang pernah Rasulullah lalui bersama para sahabatnya? Apabila surga telah menjadi tujuan kita, maka tak peduli pahit atau manis yang kita jumpai. Yang terpenting surga adalah hasil akhirnya. Kehilangan. Ketika kita kehilangan harta, kita sebenarnya tidak kehilangan apa-apa, karena memang kita tidak memiliki. Ketika kita kehilangan tahta, kita sebenarnya tidak kehilangan apa-apa, karena memang kita tidak memiliki. Ketika kita kehilangan seseorang, kita sebenarnya tidak kehilangan apa-apa, karena memang kita tidak memiliki, sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Tapi jika kehilangan sholat, kita telah kehilangan penyangga agama diri kita. Jika kita kehilangan tilawah Al-Quran, hati kita akan kosong seperti tanpa penghuni. Jika kita kehilangan Allah, berarti kita telah kehilangan segalanya. Bab 52, nikmat beribadah. Pernahkah kita sholat malam hingga kaki bengkak sebab lamanya berdiri menikmati perjumpaan dengan Sang Ilahi? Seperti Rasulullah dahulu. Atau tetap melanjutkan sholat ketika 3 anak panah telah menancap di tubuh, menahan diri dari sakit karena takut memotong ayat-ayat Allah yang sedang dibaca? Seperti seorang laki-laki dari kaum Ansor dahulu. Atau seperti Arabi bin Qutsaim yang sangat khusyuk dalam sholatnya hingga burung-burung pipit hinggap di atas tubuhnya. Indah nian apabila nikmat beribadah sudah sampai puncaknya. Sedangkan kita masih tak mampu merasakan nikmat tertinggi dalam beribadah. Salat kita masih tergesa, gerakan kita tak sempurna, bacaan kita juga hanya itu-itu saja. Padahal dosa kita sudah tentu begitu banyaknya. Tapi tetap saja beramal hanya seadanya saja. Lantas surga seperti apa yang kita harapkan? Untuk dunia yang sementara, mati-matian kita mengejarnya, menghabiskan hampir semua waktu yang kita miliki untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk akhirat yang abadi, jangankan setengah dari waktu yang Allah berikan. Sedikit saja waktu terpotong untuk beribadah, barangkali kita merasa rugi. Lantas, masihkah surga yang menjadi tujuan utama kita? Semoga iya. Mari berbenah. Jaga dirimu dari maksiat di siang hari jika ingin merasakan nikmat ibadah di malam hari. Sayangnya kita memilih kalah. Sebenarnya, hati kita resah jika tak bertemu Al-Quran walau hanya 1 hari saja. Sebenarnya, hati kita gelisah jika melewati malam tanpa sujud kepadanya. Sebenarnya, kita tak mau hari-hari berlalu tanpa bertambah kebaikan di dalamnya. Hanya saja, sayangnya kita memilih kalah. Pada malas kita nyaman, pada maksiat kita berteman. Lantas, apa benar surga masih menjadi tujuan utama kita? Kalau mau bermaksiat, silahkan bermaksiat apabila kamu sanggup membuat Allah tak mampu melihat. Ingat selalu bahwa tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan dosa hingga malaikat lalai mencatatnya.
Jika nafsu sedang menguasai, redam segera dengan istighfar. Segeralah mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita mati karena sedang lekat-lekatnya dengan maksiat. Na'udzubillah. Bab 53. Kejatuhan kita. Kita perlu untuk senantiasa meluruskan niat kita, mengikhlaskan segalanya hanya untuk Allah. Kalimat yang mungkin tak pernah absen dari majelis ilmu manapun membuatmu bertanya-tanya, apa pentingnya? Toh hanya sepotong kalimat yang tak memiliki wujud. Temanku yang baik, memang hanya sepotong kalimat, tapi ia akan menentukan posisi Allah dalam kehidupan kita. Sebab kemenangan akan selalu berpihak kepada mereka yang bulat tekadnya, bersih niatnya, dan paripurna usahanya. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi keraguan, apalagi menyangkut tentang janji-janji Allah. Jika Allah telah berjanji, itu adalah pasti, semuanya terbukti. Pada perang Badar, pasukan muslim datang dengan keyakinan dan kesempurnaan iman. Mereka bersatu patuh dalam satu kepemimpinan. Tidak ada yang diharapkan selain Allah. Perhitungan-perhitungan dunia tak berlaku ketika pertolongan Allah begitu nyata. Para malaikat turut berada di sisi mereka. Inilah buah dari ketaatan dan keimanan yang sempurna hanya untuk Allah semata. Pada akhirnya jumlah pasukan yang sedikit berhasil mengalahkan jumlah pasukan yang begitu banyak. Tapi ketika di lembah Uhud, kala pasukan pemanah kaum muslim tak patuh kepada perintah Rasulullah untuk tetap berdiam di posisinya, mereka tergoda harta ghanimah. Mereka tak mampu menahan diri. Mereka dengan serakah mengejar harta. Mereka tak mengindahkan perintah Rasulnya. Mereka merasa sudah menang saat peperangan masih berjalan. Kelengahan mereka menyebabkan musuh menyerang balik pasukan muslim. Kondisi ini membuat Rasulullah terjebak dalam kepungan musuh bersenjata hingga tanggal giginya berdarah pelipisnya. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang ini. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Nabi Muhammad. Dalam peperangan ini, kaum muslim harus menelan pahitnya kekalahan. Banyak korban yang berjatuhan dari kaum muslim. Ketika tekad kita telah tercampuri dengan urusan dunia, pertolongan Allah tidak akan menjadi nyata dalam hidup kita. Sebab pertolongannya harus dijemput dengan tekad yang kuat dan hati yang bersih dari segala sesuatu selain Allah. Mari periksa kembali hati kita, siapa yang paling bertahta di dalamnya? Apakah Allah atau malah selain darinya? Kejatuhan kita adalah kelalaian dari kita sendiri. Keikhlasan. Ikhlas adalah perjalanan seumur hidup, bukan barang sekali jadi. Untuk mencapainya kita membutuhkan perjuangan dan kesabaran serta doa-doa tak terputus. Memohon kepada Allah agar dihadiahkan keikhlasan di dalam hati kita. Semoga kita selalu mampu untuk membuat hati dan perkataan selaras, benar-benar ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah. Bab 54. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Gak ada gunanya jadi orang baik, hidup sama aja masih sulit. Rezeki juga begini-begini saja, cari kerja malah semakin sulit, jodoh juga kayaknya semakin jauh. Itulah suara-suara sumbang yang sering kudengar ketika seseorang memutuskan meniti jalan kebaikan. Begini, memang tidak sedikit yang memilih untuk berpaling dari jalan kebaikan ini. Setelah mendapatkan hidayah, yang malah menyerah karena kesulitan yang harus terus-menerus mendera. Merasa hijrah tak ada gunanya, merasa hidup semakin sulit. Padahal sebenarnya, tak di jalan kebaikan pun kesulitan itu tetap akan ada. Bukankah yang terjebak dalam maksiat hidupnya tidak selalu mudah? Jangan kita merasa Allah tak memberikan pertolongan. Pertolongan Allah bukan tidak ada, tapi kita saja yang barangkali tak menginginkannya dan tak mengusahakannya. Kemudian, tidak selalu berarti kebaikan karena kemudahan dekat dengan kelalaian. Bila semua berjalan mudah, dari mana kita mau tahu arti perjuangan? Arti pengorbanan? Setiap kesulitan yang menghimpit kehidupan kita harusnya semakin menyadarkan diri kita bahwa kita ini hanya manusia yang tak punya kuasa. Semakin sulit harusnya semakin dekat hubungan kita dengan Sang Pemilik Semesta, karena solusi hanya ada di sisi Allah, bukan pada
kata menyerah. Bukankah kesulitan itu menempa kita? Apakah kita mampu sabar melaluinya? Bukankah Allah berjanji akan menyertai kita, menjanjikan surga? Janganlah kita menjadi orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli kekafiran dengan keimanan. Adakah yang lebih merugi daripada itu? Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Jalan menuju surga memang tak akan mudah, apalagi bagi diri yang sudah begitu lama terikat dalam dosa-dosa. Hanya saja kesulitan-kesulitan itu yang akan melepaskan ikatan dosa-dosa, yang menjadi jalan Allah mengampuni kita dan mendekatkan kita kepada surganya. Libatkan Allah dalam setiap langkah kita menuju ketaatan, agar datang pertolongan. Sebab bila kita hanya bersandar kepada diri kita sendiri, tak akan mampu kita mengarungi jalan panjang ini. Walau terasa berat, walau kejenuhan semakin memuncak, kita tetap tak boleh kehilangan ketaatan, kita tak boleh kehilangan keimanan. Bila hati mulai condong kepada keburukan, segera bawa ia kembali dalam jalan kebaikan agar selamat kita sampai tujuan. Istiqomah memang butuh perjuangan, sesulit apapun bertahanlah. Kelelahan dalam ketaatan itu akan hilang, tinggallah pahalanya, dan kenikmatan melakukan kemaksiatan itu akan sirna, tinggallah dosanya. Ibnul Jauzi. Jaminan surga. Rasulullah sudah mendapatkan jaminan surga, bahkan beliau adalah pemegang kuncinya. Namun tiada hari tanpa Rasulullah lewati dengan memohon ampunan kepada Allah. Utsman bin Affan juga telah mendapatkan jaminan surga, tapi ia tetap mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap harinya pada bulan Ramadan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun turut mendapatkan jaminan surga, tapi tetap saja segenap jiwa raganya, harta kekayaannya, dan waktunya diinfakkan di jalan Allah. Lantas, kita ini siapa sehingga berani-beraninya bermalas-malasan dalam mengejar surga? Bab 55, muak kepada nasihat. Semua akan ada hikmahnya. Sabar, pasti ada jalan. Teruslah berdoa, jodoh pasti akan datang. Tidak semua doa harus terjawab sekarang. Kamu harus ikhlas kalau mau bahagia. Nasihat-nasihat itu mungkin sudah terasa memuakan untukmu karena merasa tak membutuhkannya. Allah sok bijak, karena belum ngalamin aja. Hikmah apa? Pahit terus. Mana buktinya? Aku tetap tidak bahagia, aku tetap sendiri. Ucapmu dalam hati kepada setiap nasihat yang menghampiri. Di satu titik rasanya kamu mau berhenti saja mengikuti akun-akun yang senantiasa menebarkan pesan-pesan kebaikan. Kamu pun ingin menjauhi teman-teman yang tak pernah selesai memberikan nasihat yang bagimu terasa membosankan. Sebelum semua ini menjadi lebih rumit, mari sini duduk sebentar. Seberapa hal mungkin bisa kita luruskan? Sejatinya tidak ada orang yang benar-benar hidup tanpa kesedihan, air mata, dan kesakitan. Mengeluh tak akan mengubah apapun, sebab mengeluh hanya akan menghilangkan pahala sabar. Orang-orang yang telah mengalami kesedihan dalam hidupnya berusaha untuk menasihati kita karena telah melalui masa-masa sulit. Kalimat-kalimat baik terucap dari mulut mereka. Kalimat-kalimat baik yang terucap tersebut bisa jadi bukan hanya nasihat untukmu, tapi juga nasihat untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin mengharapkan ucapan-ucapan itu turut diaminkan oleh malaikat sehingga kebaikan pada akhirnya benar-benar datang. Kemudian tak semua nasihat itu berguna sekarang. Beberapa darinya akan terasa manfaatnya nanti. Kapan itu? Ketika kamu sampai di titik terendah dalam hidup dan sadar. Ternyata benar, memang hikmah besar itu terselip di ujung-ujung kesabaran. Saat kamu sudah benar-benar berpasrah, kamu mungkin baru benar-benar percaya. Tidak ada yang bisa menolongmu selain Allah. Hari ini nasihat orang tua seperti suara kebisingan yang mengganggu tidur. Namun, esok ketika kamu telah menjadi orang tua, kamu akan paham kenapa mereka berkata begitu. Hari ini, nasihat seorang sahabat terasa memuakan.
Tapi esok di akhirat nanti, kamu akan paham betapa nasihat adalah bukti ia benar-benar menyayangimu. Ketika kau tersekat surga olehnya, ia berada satu level lebih tinggi darimu. Hari ini, nasihat para ustadz terasa membosankan bagimu, tapi esok kamu akan sadar betapa berharganya mutiara-mutiara yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ketika ternyata, hidup setelah hidup bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Memang, tak semua nasihat berguna sekarang.